Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, podcast kali ini, podcast Tugu Inspirasi edisi spesial. Biasanya kita podcast di kantor kita di Malang, tapi kita sekarang podcast di ruangan podcast kampus UNIM, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Nah, ini sangat hebat sekali ruangan studionya, dan ini yang pertama, dan ini sejarah juga. Insya Allah ini nanti kita gunakan untuk persiapan launching yang akan dilaksanakan insya Allah besok tanggal 14 Juni 2023. Siap. Ini Pak Rektor ada ide menarik, jadi kita nggak ada hostnya, jadi kita sama-sama host, nanti kita sama-sama bertanya, juga sama-sama menjawab. Di depan saya ini Pak Rektor UNIM, Dr. Haji Rahman Sidarta Arisandi, SIP MSI. Beliau sosok istimewa di kampus UNIM karena rektor termuda. Waktu terpilih 2015 lalu, beliau masih umur 32 tahun. Ya mungkin Pak Rektor memperkenalkan diri secara singkat dulu, mungkin secara singkat, padat tentang Pak Rektor. Silakan. Baik, terima kasih Mas Torik. Saya diberi nama oleh almarhum ayah saya itu panjang. Namanya Rahman Sidarta Arisandi. Karena waktu itu Rahman, saya diharapkan dianggap oleh ayah saya itu sebagai rahmat di bulan Ramadan. Ketika itu, kemudian kenapa? Karena saya lahir jauh sekali jaraknya dengan kakak saya. Jadi ada selisih sekitar 12 tahun dari kakak saya. Yang kedua, dengan yang pertama ada 15 tahun. Nah, Sidarta sendiri itu kalau orang seringkali menyampaikan Sidarta itu berarti Buddha karena Siddhartha Gautama. Tapi sebetulnya Bapak menyematkan Sidarta itu adalah sidang pertama sebagai momentum waktu itu rapat paripurna di Senayan. Jadi waktu saya lahir dibarengi oleh prosesi rapat paripurna ketika itu. Nah, Arisandi itu satu, bintang saya Aries, yang kedua Andi itu adalah anak bangsawan, sehingga ayah saya memberikan nama itu. Lah, sepertinya yang saya syukuri juga, satu-satunya yang baru saya sadari justru setelah saat saya menempuh pendidikan S3 waktu itu. Perjalanan hidup saya kok seperti ini, kenapa ya? Ternyata saya baru tahu ketika saya lahir, ayah saya menulis sebuah doa yang kondisinya persis seperti yang saya alami. Nah, itu saya anggap bahwa doa ayah saya ketika saya lahir, yang menemani saya lahir itu diterima. Ada banyak kesan-kesan doa itu. Jadi salah satunya katanya ayah saya, jangan biarkan dia menemukan jalan-jalan yang mudah, tetapi jadikan dia sebagai sosok yang tahu akan Engkau ya Allah itu. Jadi jalan yang saya tempuh seringkali memang susah, tetapi endingnya selalu saya mungkin doa ini yang kemudian membawa saya kepada mungkin takdir jalan Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Gitu. Ada banyak sebetulnya yang terakhir itu kata-kata yang selalu saya ingat dari ayah saya, berharap kepada Tuhan semoga intinya itu ayah saya berharap agar tidak sia-sia aku menjadi ayahnya gitu. Itu ingat. Lah, kata-kata itu kemudian terkunci di dalam ingatan saya, sehingga saya selalu ingin memberikan yang terbaik, loyalitas terbaik kepada keluarga, khususnya kepada ayah saya. Ini menarik. Jadi ya mungkin penonton belum tahu, ayah itu yang dimaksud adalah pendiri kampus UNIM. Betul. Pak siapa nama lengkapnya? Haji Mahmud Ibnu Zain. Di akhir hayatnya beliau alhamdulillah berkesempatan mencapai 2 gelar puncak sekaligus. Yang pertama adalah profesor, yang di akhir itu ada Apu itu ahli peneliti utama.
Jadi satunya profesor di perguruan tinggi, satunya profesor di birokrasi. Jadi ahli peneliti utama itu kerjaannya sama-sama meneliti, sama-sama menjadi akademisi. Itu setelah beliau berkarir politik di birokrasi. Dulu kan masih karir politik ya, di birokrasi itu ada jenjang-jenjang yang harus, dan alhamdulillah ketika itu pendiri kami itu merupakan bupati yang terpilih dari sipil. Kalau dulu kan masih militer ya. Oh iya. Di Tahun berapa itu? tahun-tahun. Kalau bupati dulu tahun 90 sampai 2000. Oh. Jadi tepat masa transisi itu beliau masih Jadi menjabat. itu kayaknya jarang. Dulu kan bupati itu kan dari militer. Militer, Nah, iya. itu ada cerita sedikit nggak kenapa kok beliau yang terpilih itu? Kalau saya mengamati dari dulu sejak beliau menjadi merangkap jabatan ketika di Bojonegoro, kemudian pindah di Gresik, menjadi sekda dan sebagainya. Waktu itu zaman Pak Larso ya. Pak Larso mungkin melihat sepak terjang ayah saya sebagai sekda itu sangat progresif gitu. Sehingga ketika itu berkesempatan untuk diusulkan, dicalonkan oleh gubernur ketika itu Pak Larso sebagai Bupati Mojokerto. Dan tamparan demi tamparan di awal kepemimpinan beliau ketika jadi Bupati Mojokerto itu seringkali beliau ceritakan. Jadi pertama gagal, dari itu menjadikan tekad dari Bapak untuk bangkit dan membawa Mojokerto kepada perubahan yang cukup signifikan dari perubahan-perubahan itu. Jadi banyak progres-progres yang prestasi-prestasi yang diukir. Nah, karena itu saya menjadi ingin membuat satu museum sebagai penghargaan terhadap almarhum. Nanti kita letakkan di bawah, di lantai 1, gerah lantai 1 itu apa saja prestasi yang pernah beliau ukir sebagai penyemangat kita tentunya. Ya, mungkin yang menarik ya dari prestasi dan kiprah Bapak itu mungkin kita akan ulas di podcast yang Boleh. lain lagi. Boleh. Nah ini ya Pak, saya garis bawahi yang doa Bapak tadi. Jadi jangan Pak Rahman ini diminta untuk tidak menemukan jalan yang mudah, tapi jalan yang berliku, tapi pada akhirnya adalah happy ending, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan ketika 2015 Pak Rahman memimpin Pak Rektor memimpin kampus ini. Nah, itu kan juga kalau saya lihat ceritanya juga nggak mudah. Nah, itu gimana sampai tahu umur 32 memimpin kampus sebesar UNIM? Iya, usia 32 itu tentu masih merupakan usia belia bagi seseorang untuk memimpin. Nah, saya kemudian ketika itu setelah pencalonan mulai berpikir tentang pejabat yang ada di sekitar saya. Nah, saya membayangkan ketika itu sepertinya saya perlu orang yang bisa membantu saya untuk menambah kecepatan, gas, menambah power, dan ada yang harus berperan sebagai rem. Nah, tentu komposisi ini harus saya pikir betul gitu. Jadi dulu tuh lucu. Ada saat saya kemudian setelah dilantik 1 bulan atau 2 bulan ya saya lupa. Itu kemudian memilih dua orang yang saya anggap bisa membantu saya. Satu, beliau adalah Dr. Sa'ban Rosidi sebagai sekretaris eksekutif waktu itu. Karena saya butuh orang yang bisa membantu saya membuat konsep-konsep dan membantu saya untuk membuat UNIM lebih jejak, lebih tertib, lebih tegak. Kemudian saya merasa kalau saya dan Pak Sa'ban itu bersama, tentu ini gasnya pol. Gas pol. Ya. Lah, yang akan diperlukan itu adalah rem. Rem ini dalam arti kita perlu sosok yang wise, yang bisa, yang tentu sudah cukup jam terbang, asam garam, apalagi juga di dunia birokrasi dan lain sebagainya. Kemudian kita akhirnya menentukan dan saya melobi ke beliau, ya kemudian menjadi wakil rektor manajemen sumber daya dan kerjasama. Beliau kalau di Malang nggak asing, karena beliau sempat menjadi sekda Malang. Pak Muhammad Nur. Iya. Kebetulan orang Malang semua Pak ya? Iya. Kebetulan. Kebetulan orang Malang semua.
Ah, saya dekat dengan Pak Nur waktu itu karena kebetulan waktu saya mengerjakan disertasi, saya diminta oleh eh, salah satu penguji saya, Prof. Ramlan Surbakti, untuk mencari disertasi atas nama Muhammad Nur. Nah, kebetulan ketika itu saya diberi kemudahan untuk terhubung dengan beliau. Gitu. Waktu itu rambut saya panjang, panjang sekali sebahu. Sehingga ketika itu Pak Nur sanksi, masa ini anaknya Pak Mahmud? Kok enggak kopen, sudah rambutnya wer-weran, panjang, celananya juga begitu, bajunya juga begitu. Gitu. Lah, setelah itu ada yang lucu ketika kita mengingat kembali organisasi tata OTK ya, organisasi tata kelola kita, karena di dalam struktur itu pertama ada rektor, kedua Pak Saban Rosidi ini kita tempatkan di struktur yang namanya sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif ini bertugas untuk memecah atau mengintegrasikan. Kalau pemecah itu dari rektor dipecah menjadi bagian tugas dari wakil rektor. Kan wakil rektor kita awalnya dulu pembantu rektor ada 4 Pak dulu. Dari OTK itu kita rubah menjadi 2. Karena kita seringkali mempelajari bagian-bagian yang terlalu terpecah banyak ini kalau tidak segera dikelompokkan pasti dalam pelaksanaannya berbenturan. Misalnya ketika akademik dan kemahasiswaan kita pisah. Ini kegiatan ini tidak bisa bagus karena terencana oleh 2 orang. Nah kalau satu ini kan dalam pembantu 1 orang sehingga semuanya bisa terelaborasi dengan baik, terkomposisi dengan baik. Nah dari 4 itu kemudian saya dalam OTK menjadikan 2. 1 wakil rektor manajemen akademik dan kemahasiswaan, yang kedua MSK manajemen sumber daya dan kerjasama. Nah manajemen sumber daya ini bisa ngomong tentang sumber daya finansial, bisa ngomong tentang sumber daya manusia. Jadi beban tugasnya juga sudah ini. Nah, tetapi karena waktu itu ada tugas yang belum diselesaikan oleh wakil rektor 3 kemahasiswaan, sehingga dulu itu ada rektor, ada wakil rektor MAK, ada wakil rektor MSK, ada pembantu rektor 3. Jadi pembantu rektor 3 ini belum dihapus sampai beliau selesai menyelesaikan beberapa tunggakan pekerjaannya. Itu berlangsung berapa ya? Setengah tahun atau 1 tahun saya lupa. Ya. Oke. Pak, waktu itu kondisi Unim kan kalau saya dengar ceritanya itu lagi terpuruk. Itu bisa dijelaskan seterpuruk apa itu, Pak? Dan sampai sekarang mulai bangkit. Yang pasti dulu itu 2 bulan saya tidak berani mengeluarkan resource kecuali pengeluaran rutin karena memang keuangan sendiri tidak tahu lah. Yang harus saya pastikan kita punya hutang enggak. Alhamdulillah kita tidak punya hutang ketika itu, sehingga setelah itu kita saya kemudian baru berani melakukan beberapa program. Yang pasti kalau sudah ada hutang kan harus ini. Ternyata hutang itu kan ada 2, 1 hutang finansial, 2 hutang program. Hutang finansial ini alhamdulillah tidak ada. Hutang program yang banyak. Jadi kita punya hutang banyak sekali, termasuk banyak sekali permasalahan-permasalahan, termasuk mahasiswa lama tidak mengambil ijazah, kemudian waktu kepemimpinan saya tiba-tiba dia datang minta ijazah sementara karena ada perpindahan kantor dan lain sebagainya, ijazah ini nggak ada. Ini tapi kita bisa mensikapi semuanya itu. Terus kemudian ada banyak kejadian-kejadian, ternyata sumber daya kita tidak cukup memadai untuk bisa dikatakan standar minimumnya pendidikan. Sehingga ketika itu kita mulai rekrut besar-besaran untuk dosen dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan coaching klinik, kita lakukan apa saja yang bisa mengejar ketertinggalan program ketika itu. Nah, 1 tahun ketika itu saya belum bisa mendapatkan kepercayaan dari para staf dan dosen yang saya pimpin. Sampai ketika itu saya punya gagasan bagaimana kita rapat terbuka dengan yayasan. Kita sampaikan progres kita sampai hari ini, setahun pas itu waktu itu. Akhirnya kita rapat di Geraha Lantai 1, dulu masih jelek Mas, belum seperti ini. Kita rapat di sisi mana? Sisi timur itu
menghadap ke barat itu rektorat, sisi barat menghadap ke timur itu yayasan, disaksikan semua dosen dan karyawan. Saya hanya ingin memastikan bahwa tolong percayai saya bahwa kita memang lagi bergerak, lagi progres berbenah. Jadi itu disampaikan. Saya sempat melempar beberapa pertanyaan juga dalam rapat itu ke para dekan, ke para pejabat struktural dan dosen. Berapa dosen tetap yang kamu miliki? Berapa ini yang memiliki? Sekarang sudah berapa? Alhamdulillah dari itu mulai berangsur-angsur kepercayaan mulai muncul dari para dosen, dari karyawan. Bahwa, iya ya dulu kondisi kita ternyata seperti itu. Nah ini alhamdulillah dari tahun ke tahun terus kita mulai berbenah sampai hari ini. Nah, dari semua pembenahan itu yang paling sulit memang seperti yang sering kali saya sampaikan adalah pembenahan kultur organisasi. Ini agak susah. Itu memang harus telaten, memang harus ini. Memang kultur organisasi itu gimana? Awalnya seperti apa? Seperti apa, Pak? Dalam istilah yang seringkali dipakai itu seringkali ketika orang dikeluarkan, dipaksa keluar dari zona aman ini agak sulit. Jadi ya sudahlah gini-gini aja kerja udahlah, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ini. Ngapain kok terlalu serius? Wong bayaran juga sama gitu. Seperti itu. Itu susah banget itu dirubah gitu. Jadi ya karena kita di dunia pendidik tentu tidak semudah ketika kita ada di perusahaan. Dunia pendidikan itu kan berlaku baik dari pengajar ke peserta didik ataupun dari pengajar ke staf, dari pimpinan ke staf, pimpinan ke dosen dan lain sebagainya itu tetap. Jadi kita tidak bisa langsung seperti perusahaan besok sudah berhenti, tidak bisa. Kita harus ada proses-proses dulu, ada tahapan-tahapannya dulu. Tuh. Berbagai program kita jalankan meskipun saya akui belum tepat waktu dalam framework yang sudah kita tetapkan. Kayak karena banyak hambatan-hambatan yang saya juga kadang-kadang tidak menyangka, kadang-kadang juga tidak ada dalam pikiran kita, tiba-tiba wah ada masalah ini, Alhamdulillah satu persatu bisa kita lewati dengan baik. Siap. Kalau secara ekstrim di 2015 itu separah apa kondisinya? Misal keuangan merah, rapatnya atau seperti apa, Mas? Sebetulnya kalau soal keuangan tidak merah, hanya saya harus memastikan ada tunggakan atau tidak. Yang justru banyak itu justru di persoalan-persoalan akademik. Jadi untung di cadangan-cadangan itu kita masih bisa sehingga saya kemudian memecah keuangan itu menjadi beberapa bantalan-bantalan keuangan. Jadi ini untuk yang darurat, ini untuk yang ini. Jadi ada lapisan-lapisan yang sehingga di samping alokasi kita ada beberapa bantalan itu sehingga ketika ada sesuatu yang mendadak kita masih punya banyak simpanan. Karena saya ketika itu beranggapan ini kita dalam kondisi genting, kita harus segera berbenah, segera mengejar dan sebagainya. Alhamdulillah memang untuk pembangunan fisik kita mungkin terlambat, tetapi memang kita orientasikan kemarin untuk pembangunan SDM. Celakanya banyak kawan-kawan yang sudah kita latih, kita pintarkan, ini kemudian tertarik untuk melamar ke tempat lain. Nah ini urusan SDM kalau sudah dosen fungsional itu kan susah, karena harus mulai dari kecil. Kalau karyawan kan tinggal dilatih gitu selesai. Kalau ini kan urusan jenjang kepangkatan yang cukup kreditnya cukup tinggi untuk dikejar itu. Siap. Nah itu berarti yang ketika ingin membangkitkan UNEM itu poinnya adalah membangun manusianya gitu, Pak ya. Titik poinnya di mana, Pak? Membangun manusia itu dengan cara apa, Pak sebenarnya? Kita harus tahu manusia itu kan perlu dilihat dia punya minat enggak, dia punya bakat enggak, pekerjaannya sudah sesuai belum dengan minatnya, dia bisa dilatih tidak. Sehingga kemarin waktu itu saya bolak-balik bilang, ayo lakukan TNI, Training Need Analysis. Mereka itu sebetulnya butuh dilatih atau butuh diajak refreshing atau butuh di konseling. Nah, ini kan banyak hal. Tekanan terlalu besar berarti mereka kan butuh di konseling, bukan dilatih. Karena mereka itu harus dipetakan dengan bagus gitu. Udah dilatih berkali-kali kok juga ternyata nggak bisa ya. Nah, ternyata dia nggak mau. Kenapa? Dia masih kepikiran masalah rumah, masalah yang lain itu.
Ini sehingga ini menjadi apa? Hal yang perlu kita urai. Persoalan dia itu tidak efektif dalam kinerjanya menurun atau itu dari apa ya? Kalau memang butuh dilatih, kita latih. Kalau memang butuh sampai ini nanti kita mau merencanakan bagaimana kita punya layanan konseling tidak hanya mahasiswa tetapi untuk karyawan dan dosen. Karena perlu orang itu setiap hari itu kan tidak tahu makan di psikis ya, maksud saya bukan di apa makan biologis. Psikis kita itu kan berhadapan dengan apa itu kan makanan sehari-hari. Mau tidur misalnya kita seringkali melihat film-film menakutkan dan sebagainya. Alam bawah sadar kita memproses itu, kekerasan dan sebagainya, kesedihan, misalnya lihat film-film yang apa itu ya, yang sedih-sedih yang sampai menangis-nangis dan sebagainya itu bisa mempengaruhi kita. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, ya memang ini sebetulnya di luar urusan institusi, tetapi kalau ini sampai menyentuh ke dalam institusi, kinerja dan lain sebagainya, ini tentu juga tidak bagus. Sehingga kita ingin merencanakan layanan juga untuk dosen dan karyawan. Siap. Pak, ini kan sebelum menjadi rektor di 32 tahun, Bapak kan menjadi aktivis LSM di Surabaya kalau nggak salah Pak ya. Iya. Nah, kenapa kok mau Pak dari awalnya yang mungkin menjadi manusia bebas, lalu terjun di perguruan tinggi gitu? Dulu saya itu tidak hanya aktif di LSM, tetapi juga bekerja di beberapa tempat. Yang saat itu 2005 itu penghasilan saya paling minim itu sudah sekitar 15-an. Kalau lagi banyak rezeki sekitar 25 per bulan. Per bulan. Per bulan. Ketika tahun itu sudah cukup lah menurut saya untuk rekreasi kemana, healing kemana-mana kalau istilahnya sekarang. Tetapi suatu ketika setelah sarapan saya dipanggil oleh ayah ketika itu duduk di depan meja makan. Di depan kan meja makan ada temboknya, di depan tembok itu ada kursi. Saya ketika itu dipanggil, terus dalam istilah Jawanya apa ya, disambati oleh Bapak. Kenapa kamu tidak ingin membantu Bapak? Membantu gimana? Kamu harus mulai aktif di Unim katanya gitu. Itu kalau nggak salah saya S3, sudah S3 itu. Loh, terus apa yang harus saya lakukan? Sudah kamu di sana aja magang. Akhirnya saya dibuatkan struktur oleh Bapak namanya supervisor. Tugas saya keliling dan lain sebagainya. Wah, karena saya datang ke sana, mulai itu saya kemudian berinisiatif mengumpulkan teman-teman. Karena waktu itu ada 3 LSM, jadi 3 LSM pengurusnya itu tidak banyak, tetapi partisipannya banyak. Karena kita insya Allah waktu itu tidak pernah kekurangan orang. Kalau mau minta berapapun 100 orang, 200 orang tuh kita punya stok apa yang bisa kita ajak berkarya bareng ketika itu. Nah, ketika itu saya kemudian mengumpulkan teman-teman, terus saya menyampaikan bahwa saya sudah disambati oleh ayah dan saya harus menunaikan kewajiban saya sebagai anak. Ada teman-teman yang menyayangkan juga, maksudnya begini, kenapa kamu ndak menuntaskan proses di LSM ini sampai kita nanti bisa di dalam jangkauan nasional atau internasional sekalian. Waktu itu memang relasi ada, ini ada, dan potensi untuk itu ada. Terus saya menyampaikan bahwa ini sudah jadi permintaan dari ayah dan saya tidak kuasa untuk menolak itu. Sebagai seorang anak saya mungkin harus menuruti apa yang diminta. Nah, ketika itu, setelah itu, teman-teman akhirnya mulai establish sendiri-sendiri di ini, ada yang jadi ASN, ada yang menjadi tetap di menjadi konsultan politik, ada yang menjadi macam-macam. Karena kita dulu jurusannya kan ilmu politik ya. Macam-macam semuanya sudah menyebar. Kita waktu itu sempat berjanji nanti suatu ketika barangkali kita sudah establish semua, kita bisa kembali lagi ke LSM dalam bentuk yang lain, artinya dalam ranah ini yang lain. Oke lah.
Setelah itu saya mulai rutin ke Unim. Jadi duduk setiap hari Surabaya, Unim, Surabaya, Unim. Dan saya harus meninggalkan semua aktivitas saya kecuali kuliah waktu itu. Di UNIM sebagai apa waktu itu, Pak? Pertama jadi supervisor, kemudian yang kedua menjadi ketua LPU, Lembaga Pengembangan Universitas. Kemudian yang ketiga menjadi ketua LPPM apa LP3M ya, saya lupa waktu itu. LP3M ya, dalam LP3M. Setelah itu LP3M saya kemudian merangkap sebagai pembantu rektor 4 bidang kerjasama. Terus kemudian waktu itu saya diminta untuk memilih, waktu itu saya pilih, saya lebih berat ke LP3M-nya daripada ke pembantu rektor 4 gitu. Tapi akhirnya terus nggak jadi disuruh milih, tetap saya diberi rangkap jabatan 2 itu. Berapa tahun di ini, Pak? Di apa? Di wakil rektor itu, Pak? Pembantu rektor. Waktu itu Iya, pembantu rektor itu saya sekitar berapa ya? Ada 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya. Siap. Jadi ini, Pak, kalau di anak muda kan lagi ngetren soal ini, Pak, apa? Privilege. Oke. Seperti anaknya Khairul Tanjung itu kan langsung menjadi CEO di beberapa unit usahanya gitu. Nah, kalau Pak memaknai privilege itu sebagai anugerah atau sebagai beban atau sebagai apa, Pak, ya kalau di menjadi rektor Unim ini? Yang pasti karena tanggung jawab itu pasti menjadi beban. Tetapi beban itu jangan sampai masuk ke hati, jangan sampai masuk ke kolbu. Beban cukup dari akal saja, sehingga kita bisa memotong. Kita tidak terlalu stres, tidak terlalu, tapi kita tetap bisa melaksanakan tanggung jawab. Bisa kita bayangkan ketika kita tanggung jawab tanpa beban. Nah, bahwa urusannya kemudian nanti setelah menjadi beban bergeser menjadi kesenangan, itu urusan yang lain. Jadi seringkali kita awalnya menganggap, aduh gimana ini beban, terbebani. Setelah terbebani, begitu menemukan titik kesenangan, titik manis perjuangan itu menjadi senang, Jadi apapun yang dilakukan adalah kesenangan. Nah, pekerjaan yang paling menarik itu kan begitu, senang tapi dibayar. Ya seperti orang nyanyi itu kan memang dasarnya sudah senang nyanyi, tapi karena dibayar lebih senang lagi. Pemain bola juga, Pak. Pemain bola ya, pemain musik itu juga memang dasarnya senang gitu. Nah, di sini juga karena senang dalam arti apa? Punya kesempatan untuk berbuat baik, punya kesempatan kemudian untuk meneruskan amal jariah, punya kesempatan. Dan hal itu saya teruskan juga ke teman-teman. Kebetulan kita punya, keluarga saya punya satu lahan yang akhirnya saya tawarkan juga ke teman-teman untuk berbuat baik. Niatkan untuk leluhur-leluhur orang tua yang sudah meninggal, untuk yang karena mereka juga butuh sumbangan-sumbangan amal. Lakukan itu untuk untuk menyumbang kepada mereka. Jadi amal untuk yang sudah meninggal itu kan tidak hanya doa, tetapi juga kiriman perbuatan baik itu kan mereka juga pasti akan senang. Itu pernah saya sampaikan beberapa kali di setiap pertemuan. Oke, siap. Nah, ini kita udah agak panjang mengulas soal Bapak. Ini sekarang soal Unim, Pak. Kampus Unim. Siap. Ini Unim ini kan salah satu kampus terbesar di Mojokerto, Pak, ya. Dan mungkin di Jawa Timur. Nah, ini kalau misal saya punya anak itu kenapa harus kuliah di Unim, Pak? Nah, ini kenapa sih ya kalau orang Mojokerto sekitarnya ini harus kuliah di Unim? Apa keunggulannya Unim, Pak? Soal keunggulan saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik karena kita juga tidak dalam posisi bersaing dagang, tetapi ada hal yang kemudian bisa saya utarakan berkaitan dengan kesungguhan dan keseriusan Unim berbenah. Berbenah itu untuk menyiapkan mahasiswa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ke depan. Nah, ini kita sudah punya dari visi berbudaya, bermartabat, rahmatan lil alamin, kita turunkan menjadi Pancacita. Di dalam Pancacita itu
ada satu berpemikiran akademik. Tentu tradisi-tradisi berpikir akademik, iklim akademik harus mulai dibangun dan diperkuat. Kemudian yang kedua ada berpemikiran akademik, berkecakapan profesional, sehingga kegiatan-kegiatan praktikum dan lain sebagainya ini juga menyambut nanti MBKM ini perlu kita godok lagi untuk bisa lebih memperkuat citra rasa ilmu setiap orang, setiap lulusan kita. Kemudian yang ketiga ada bersadaran religius. Tentu sebagai universitas Islam kita harus menyadarkan mereka setidaknya lulusan itu sebagai muslim yang baik. Muslim yang baik yang selalu alim artinya cinta terhadap ilmu, dan kemudian ngalim itu sebagai orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Nah, dari dulu Bapak pendiri menegaskan di situ ilmu itu kalau koni kanti laku. Kemudian ketiga, saya telah mencetuskan juga ada tanggung jawab ekologis. Tentu ekologis itu tidak hanya ekologis lingkungan, tetapi ekologis keilmuan. Jadi ini kita tidak boleh antipati terhadap ilmu, itu semuanya harus dibangun sebagai bentuk suatu kesatuan ekologis, termasuk juga kesadaran, karena katanya kebersihan juga sebagian dari iman dan lain sebagainya, itu perlu kita, termasuk tidak sembarangan memusnahkan makhluk ya, kayak membunuh binatang apa itu juga termasuk di dalam situ. Kemudian yang terakhir ada kearifan kultural. Nah ini yang kemudian nanti bisa kita tarik ke bagaimana UNIM juga sebetulnya tertarik kepada seni dan budaya yang itu menjadi satu konsep di dalam Universitas Islam Majapahit, The Religious Cultural University. Gitu. Jadi konsep itu saya bakukan ketika saya awal kali menjabat dalam tahun pertama. UNIM jati dirinya religius kultural. Ya. Lah Pak, ini tadi ada kata menarik itu, tidak bersaing dagang. Nah, jadi tidak menganggap kampus ini sebagai sebuah sarana bisnis. Nah, itu gimana Pak? Apa memang seperti itu atau gimana Pak? Iya, karena seringkali saya sampaikan ke wakil rektor kita harus mempertahankan warna ini. Sudah sering waktu dulu, UNIM itu apa? UNIM itu siapa? UNIM itu perannya apa? Gitu. Pertanyaan itu belum juga dijawab. Kemudian saya memberanikan diri untuk menggali lebih dalam. Ternyata UNIM itu warnanya seperti ini dan jangan pernah dirubah. Nanti rugi, mahasiswanya kalau begini-begini, ini nanti makan gini-gini. Tidak apa-apa, karena zaman-zaman sekarang, apalagi telah disampaikan di akhir-akhir zaman, memang banyak kebaikan-kebaikan sudah disampaikan, tetapi tidak berakibat. Artinya orang acuh saja, gitu lah. Banyak nilai-nilai yang kemudian ditinggal. Nah, kalau nilai ditinggal, berarti kita tidak bisa mempertahankan nilai yang sudah diciptakan oleh Allah. Sehingga kita kalau mau begini, ya idealisnya harus begini. Jadi sering kali saya kemudian itu dikritik karena pemahaman ini kemudian berseberangan dengan pemahaman ilmu-ilmu manajemen. Kalau begini kita nanti dapatnya ini dari mana? Kalau begini nanti kita dapatnya dari mana? Kok ini bisa dikembalikan? Bagi saya ya sudahlah, itu yang penting saya bisa memfilter semua penghasilan yang diterima anggota saya itu barokah, insya Allah cukup untuk semuanya. Kalaupun enggak, nanti pasti dapat tambahan dari yang lain. Tetapi kita harus menjunjung kalau ini memang bukan hak kita, jangan kita terima. Itu sering kali kita. Jadi kalau nanti kita urusan bicara bisnis, kita sediakan lahan bisnis sendiri, jangan di sini. Jadi bahkan suatu ketika kemarin waktu itu saya sempat rapat dengan pimpinan universitas, saya bilang kita harus punya bisnis apa ya sih. Contoh-contoh sudah saya sampaikan. Coba lihat ini. Ini dia bisa menjual dengan harga murah. Ternyata core bisnisnya bukan di situ. Core bisnisnya di sini lah. Kita gimana bisa menciptakan kondisi seperti itu? Cuma memang beberapa keinginan saya agak sulit dijawab karena kalau katanya Mas Torik kemarin kan out of the box. Kadang-kadang itu saya nggak ada kotaknya. Jadi kadang-kadang kita agak kesulitan gimana ya membayangkan. Sampai tugas saya sampai hari ini juga belum diselesaikan oleh wakil rektor akademik dan mahasiswaan itu soal tabel kimia lulusan. Istilah saya masih itu sementara, belum saya rubah. Nah itu gagasan itu agak susah dicerna, tetapi tabel kimia gimana maksudnya Mas? Mas Tari kalau tahu tabel kimia,
itu ketika zat kimia ini campur ini jadinya ini zat kimia ini, itu mau saya itu harus bisa didisplay menjadi rekam jejak setiap peserta didik kita. Kalau saya mau menjadi itu, maka saya harus mengambil apa saja dalam presentasi yang bagaimana. Oh. Ya, itu bisa dibayangkan tapi susah dibuat. Misalnya ketika saya ingin jadi pengusaha, maka ketika di Unim harus melalui ini gitu. Mas. Nah, kalau dia jadi pengusaha mewarisi orang tuanya, tentu dia sedikit banyak sudah tahu permasalahannya. Nah, dia harus cari obatnya di Unim. Nah, saya inginnya dia mendesain sendiri. Saya, oh ternyata ini saya kurang di sininya. Oh ternyata di supply chain-nya saya harus tahu ini, karena sekarang untuk kegiatan perdagangan kita tahu ada dropship, ada istilah-istilah yang lain yang itu memotong rantai dagang itu sangat jauh sekali. Kita bisa langsung ambil dari sumbernya, bahkan dari negara lain. Ini kan hal-hal yang harus dipelajari. Misalnya kalau dia ada di komunikasi tidak hanya bisa di komunikasi, dia harus belajar tentang manajemen, tentang SDM, mungkin juga tentang sedikit kalau memang hasil asesmen psikologisnya mencukupi, dia bisa belajar di informatika juga untuk membuat aplikasi ringan-ringan. Nah, itu saya rasa kita bisa mengelaborasikan semua jurusan. Modalnya justru ada di tes awal Unim. Tes awal Unim itu asesmen psikologis. Jadi kita tidak hanya menggantungkan pada hasil belajar, tetapi juga pada pada minat anak ini sebetulnya bakatnya di mana. Oke. Siapa Unim ini sekarang sudah, kalau boleh tahu, sudah semaju apa Pak? Nah, sejak 2015 sampai sekarang ini jumlah mahasiswanya sekarang total berapa Pak? Kalau alumni tadi bilang sekitar 8 ribuan Pak ya. Nah, kalau jumlah mahasiswa kalau yang saat ini ada seluruh peserta didik kita sekitar 1.300-an. 1.300 dengan angka aman setiap PKKMB itu sekitar 400-an. Peserta baru, maksudnya peserta didik baru. Ini dalam waktu dekat insya Allah kita akan coba mengajukan 4 prodi baru. Ada 4 prodi baru yang akan kita ajukan dengan harapan ada menu baru di Universitas Islam Majapahit. sekarang udah ada berapa prodi Pak? Ada 13 prodi. 5 fakultas ya? 5 fakultas. Oke. Nanti dalam pengembangan itu ada penambahan, semoga saja segera di ini. Nah, untuk itu kita butuh banyak rekanan untuk bekerja sama. Nah, kemarin dalam rapat saya sampaikan kerjasama ini tidak bisa kalau hanya di kertas. Kita harus ada rapat untuk pembagian porsi kerjasama. Namanya kerjasama itu kan kerja bersama, otomatis ini sparring partner. Nah itu harus ada pembagian-pembagiannya. Misalnya ya kalau memang ini menjadi jejaring yang besar, ini kan bagus. Jejaring untuk mempersatukan, jejaring untuk mengelaborasikan, jejaring untuk ini. Jadi fungsi lembaga ini tidak hanya kerjasama antar sesama yang sudah bekerjasama, tetapi yang akan itu mungkin juga bisa. Misalnya kita sedang menghadapi persoalan ini, oh saya punya relasi di sana, bisa dihubungkan, terjadi hubungan kerjasama lagi. Jadi ada bisa semacam jejaring itu yang perlu memang harus kita rawat, juga harus kita kembangkan, harus kita perkuat gitu. Tentu salah satu jejaring yang perlu kita perhatikan ini adalah jejaring media. Media ini kan tentu kalau Mas Tori kan tahu ya ada beberapa karakteristik media itu. Untuk membagi kerjasama ini tentu kita perlu rapat bersama, duduk bersama untuk membagi tugas, mana yang wilayahnya mitra non jurnalis, mana yang jurnalis, ya non jurnalis nanti akan bagaimana, itu semuanya sepertinya dalam kerjasama juga butuh legasi-legasi itu. Di sini mungkin bisa kita agendakan untuk diskusi ke depan tentang bagaimana kita membagi kerjasama itu dengan epik dan baik gitu. Tentu kalau di sini kita antara Tugu dengan Universitas Islam Majapahit ini memang sudah
sudah ada jalinan kerjasama yang baik dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa saling mengisi itu. Tentu nanti mungkin kita bisa sama-sama cek sama-sama sama-sama mengukur kira-kira kalau di value tadi Mas Torik sudah sempat menanyakan ke saya, kira-kira di Tugu itu value yang diangkat bagaimana, Mas? Kalau itu di Tugu, Mas. Tugu Group. Yeah. Ini mulai sampai yang tanya Pak ya. Iya. Kita bisa jadi gini Pak, Tugu ini kebetulan masih berumur 4 tahun, Tugu Media Group. Awalnya Tugu Malang.id, baru setelah setahun ada Tugu Jatim.id. Ini Pak, Tugu ini isinya anak muda Pak, jadi mayoritas berumur di bawah 30 tahun. Dan 70% itu lulusan dari Jawa Pos, Radar Malang, jadi koran. Jadi mayoritas dari koran. Di Tugu Media Group ini sudah ada di 9 kota, salah satunya di Mojokerto ini. Salah satunya. Jadi kita sebagai media, kita kan media itu ada 2 Pak, kalau bisa kita klasifikasi ya, yaitu media jurnalistik dan 2 media mainstream dan juga media sosial. Nah, jadi kita ini adalah media mainstream yang berbasiskan digital. Tentu saja kita ada di semua platform media sosial, dan karena kita anak muda, kita ingin value yang kita bawa itu adalah dari anak muda ke anak muda. Kira-kira kalau visi itu dari anak muda dan anak muda. Nah, tapi kalau corporate culture kita ada 7 Pak. Jadi Pak Rektor, yaitu pertama ketuhanan, lalu kemanusiaan, kesejahteraan, silaturahmi, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi serta melayani. Jadi 7 ini yang sebenarnya ini ya, kalau corporate culture itu sebenarnya yang ideal, bagaimana kita melakukan dulu secara trial and error, baru kita tuliskan. Tapi kita ubah, jadi kita tuliskan bagaimana dari yang kita tuliskan itu kita mengarah ke sosok, ke ideal 7 itu. Awal mula berdiri dulu gimana Mas itu? Siapa yang mendekani terus kemudian? Jadi kita awalnya karena kita ini Pak ya, bukan dari corporate yang modal besar, jadi kita ini bisa dibilang berbisnis dengan modalnya orang. Jadi berbisnis modal dengkul, itu pun dengkulnya orang gitu. Maksudnya gini Pak, kita waktu itu ketika di Radar Malang ngikut seleksi namanya membuka startup media yang diadakan oleh Kumparan. Jadi kumparan.com itu membangun startup media dari Aceh sampai Papua, yaitu waktu itu ada 1.700 yang seleksi dan kita masuk 36 yang lolos. Lalu dari situ dapat modal dengan kita mengisi konten di platform kumparan.com. Nah, lalu setelah itu, setelah modal terkumpul, lalu ketika ada pemasukan, Kumparan tidak minta apa-apa. Nah, lalu kita tabung, lalu kita mendirikan website sendiri, tugumalang.id, lalu tugujatim.id, lalu kita bisa sewa kantor yang layak, yang agak layak lah, dari yang sebelumnya dari ruko, dari garasi mobil, dari garasi mobil yang kita sewa cuma 500.000 per bulan. Nah, jadi di daerah mana tuh Pak dulu? Itu di daerah Blimbing. Oh, Blimbing. Ya, jadi benar-benar dari nol Pak, dari nol. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada di 9 kota dan sudah terverifikasi di Dewan Pers. Ya, kalau di Malang kita sudah 3 besar lah media online, 3 sampai 5 besar. Kalau di Jawa Timur mungkin kita sudah 10 besar lah media digital yang berbasis jurnalistik, dan alhamdulillah sudah terverifikasi Dewan Pers itu Pak. Terus hubungannya antara Tugu dengan Kumparan gimana? Tugu dengan Kumparan itu cuma mitra saja, kita ngisi konten, Kumparan ngasih sedikit subsidi ke kita, dan sejak Januari kemarin sudah tidak ada kaitan karena Kumparan melakukan efisiensi di 30 daerah termasuk di Malang gitu. Oke. Jadi spiritnya sama dengan Unim, jadi dari awalnya yang mungkin nggak apa-apa menjadi
ingin menjadi apa-apa. Kalau kata buku itu lokal heroes lah. Jadi menjadi lokal, menjadi dari lokal menjadi hero. Nah, kira-kira gitu Mas. Iya ya, lah itu tujuan yang sama itu kan bisa menjadikan ikatan kerjasama ini kuat gitu. Siap. Artinya tujuan visi yang sama meskipun objek atau misinya berbeda, sasarannya berbeda, tetapi ini tetap bisa menjadikan kita besar gitu. Seperti beberapa misalnya untuk memperluas sayap, Mas Torik atau teman-teman menghubungi misalnya seperti relasi-relasi saya itu kan juga mudah. Ada kerjasama seperti yang kemarin di provinsi dan sebagainya, itu saya yakin bisa mempermudah itu. Ya. Termasuk ketika kita misalnya menghadapi tadi kerjasama ini perlu dikuatkan karena ada seduluran, ada apa itu mungkin lebih elok dan lebih kuat mungkin untuk gitu, bisa kita ini. Jadi kerjasama itu bisa lebih distrategiskan gitu kan. Iya, jadi jejaring itu kan hidupnya terus berkembang. Tidak seperti pokoknya sekian kewajiban saya ini, kewajiban kamu apa, kan tidak hanya seperti itu. Paham, ya. Kalau itu kan mekanistik lah. Ini karena kita kerjasama yang kita bangun jejaring, otomatis ada relasi-relasi yang itu tidak bisa hanya dibeli dengan uang, tetapi ada yang lain gitu. Kekuatan yang satu terluka, satunya juga ikut terluka, akhirnya ikut sama-sama bangkit, ikut menyemangati, itu hal yang mungkin dalam dengan pikiran saya itu ingin saya kembangkan ke seluruh mitra kerja kita itu. Jadi keren. apa yang bisa kita bangun sehingga kita bisa maju bersama. Nah, itu tadi sejarah dan value ya, karena saya ada dua hal Mas yang membuat saya itu tertarik untuk bekerjasama dengan Tugu. Yang satu, ini setelah waktu itu saya pelajari dulu, ternyata masa tayang apa ya namanya itu ya, yang ketika sudah ditayangkan itu kan tidak cepat diturunkan. Dalam artian ketika kita biasanya meliput berita di teman-teman gitu ya, di teman-teman yang lain, kadang-kadang itu sebulan atau setengah tahun itu sudah hilang berita itu. Linknya nggak bisa lagi dibuka lah. Di Tugu ketika itu saya cek beberapa, ada yang 2 tahun, ada yang itu masih tersimpan. Nah ini menurut saya mungkin ini saya prefer, kenapa? Karena sepertinya servernya juga bisa menyimpan itu dalam jangka waktu yang agak lama gitu. Karena apa? Karena ya kita tahu informasi saat ini tuh menjadi hal penting bagi setiap pengguna. Nah, informasi nanti kita akan agak bahas bagaimana informasi dan cerita itu kemudian agak sumir dibedakan. Nah, yang kedua, nama dari Tugu itu sendiri. Kalau Tugu itu kan biasanya itu memang dibuat dan dirawat itu untuk penanda atau karena keindahan dan historisnya. Tugu itu kan ada Tugu Pahlawan, ada Tugu Monas. Itu kan monumen maksud saya. Monumen yang di sebuah kota, di sebuah daerah. Sengaja diletakkan karena itu bernilai sejarah. Sehingga membangkitkan ingatan orang dan sebagainya. Tak hanya itu, waktu pendirian monumen Tugu Pahlawan, waktu itu Pak Karno kan sempat menyatakan bahwa membayangkan bahwa ketika ada di perempatan itu sejenak orang akan mengheningkan cipta mengenang jasa-jasa pahlawan, itu ada nilai historis. Nah, nilai historis itu digunakan untuk apa? Nilai historis itu saya rasa bisa memberi kontribusi terhadap setiap proses pembangunan karakter bangsa. Nah, sehingga fungsi edukasi menjadi nilai yang penting untuk terus dipelihara. Nah, untuk itu maka tadi nyambung dengan value, dengan corporate culture yang ada di Tugu Group ya tadi ya. Nah, sekarang dari hasil-hasil itu, kira-kira kalau menurut jenengan, potret bisnis media secara general dunia digital yang dilakukan oleh Tugu Group itu seperti apa, Mas? Ya, jadi ini Mas, memang kemarin ada Jatim Media Summit, pertemuan media-media di Jawa Timur,
Dan mungkin di Indonesia itu memang salah satu kendala media sekarang ini karena ini adalah persaingan yang ketat. Karena apa? Karena semua orang bisa membuat media dengan mudah. Dengan kalau dulu bikin koran, bikin televisi itu kan perlu miliaran. Iya. Nah, mungkin sekarang Izinnya juga berbelit ya dulu ya. tulisan berbelit. Sekarang mungkin ratusan juta, puluhan juta sudah bisa, sehingga ada pertempuran yang sangat di zona merah yang sangat ketat, kira-kira gitu. Jadi eh, makanya menurut saya media harus agile, harus adaptif, dan menurut saya harus kreatif, Mas. Jadi memberi value yang mungkin itu tidak ditawarkan oleh media lain. Misal beberapa kita adakan, yaitu misal dengan brand yang besar Paragon, Wardah, itu kita bikin pelatihan di 12 sekolah dan 12 kampus, pelatihan jurnalistik dan mengelola media sosial. Dan mungkin tahun ini akan kita agendakan di UNIM salah satunya. Nah, itu gratis dan yang membiayai adalah pihak brand. Nah, jadi kita mengaktifasi brand. Nah, jadi mengaktifasi seperti itu yang kita salah satu bisnis model yang kita buat. Nah, karena apa? Karena komitmen kita adalah yang ketika pertama kita mendirikan ini, bagaimana menghadirkan jurnalisme berkualitas di media sosial. Karena kan dengan banjirnya informasi itu kan banyak informasi sampah ya, atau informasi hoax, disinformasi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ingin semakin merunyamkan masalah, kita ingin menjadi sedikit solusi dengan menghadirkan konten berkualitas. Nah, dampaknya dari konten berkualitas ini tentu saja adalah klik yang ya mungkin minim lah, Mas. Minim karena yang sering dibuka itu kan konten yang bombastis, yang itu tidak mendidik, yang clickbait ya. Itu kan sumber pemasukannya media-media yang seperti itu kan dari AdSense. Nah, jadi kalau bisnis model kita, AdSense itu mungkin menyumbang cuma 10% dari total revenue. Jadi revenue yang paling besar masih dari iklan direct, misal kerjasama dengan UNIM, dengan banyak kampus, dengan Pemda, itu iklan direct, dan juga dari event dan program yang kita buat. Itu menurut saya sebenarnya nggak hanya di bidang media, Mas ya, di semua sektor kita harus mempunyai value dan nilai tawar yang mungkin itu melebihi dari kompetitor kita. Itu yang menjadi spirit dan juga menjadi solusi yang akan terus kita lakukan. Itu, Mas. Oh iya, terus berarti dalam hal ini ya, kira-kira dengan banjirnya informasi yang sudah kita banyak temukan di medsos, di media-media lain, itu bagaimana sikap Tugu Media untuk menghadapi luapan bahkan banjir informasi yang ada itu? Karena ini terus terang menjadi kekhawatiran sekaligus juga keprihatinan kita. Apalagi saat ini kita susah membedakan mana itu berita, mana itu cerita, yang semuanya tampak seperti informasi. Oh, siap. Jadi ya gini, Pak, bagaimana membedakan antara hoax, cerita, dan lain sebagainya. Jadi kita memberitakan selain berita yang memang, kalau berita yang rawan, kita itu pasti mengklarifikasi. Misal ada kebakaran yang meninggal 3 atau 4, itu pasti kita klarifikasi ke orang pertama, gitu. Jadi kalau dalam jurnalistik itu kan ada banyak imannya, Mas. Jadi misal ketika kita iman paling rendah itu adalah iman katanya. Jadi ketika hujan kita hanya mendapatkan cerita kalau itu ada hujan di depan rumah kita, itu iman paling rendah katanya. Jadi jurnalisme katanya itu yang paling rendah. Lalu yang iman paling tinggi lagi yaitu kita melihat keluar, itu ternyata benar hujan, melihat dari mata gembala. Lalu yang paling agak tinggi lagi kita keluar rumah sampai kehujanan. Nah, itu mengklarifikasi sampai kehujanan. Lalu yang paling tinggi lagi adalah kita menginvestigasi hujan ini kenapa ada banjir, apakah ada korupsi, apakah ada penyelewengan anggaran. Nah, itu iman yang paling tinggi, bagaimana kita mengklarifikasi kebenaran sampai ke akarnya. Jadi kebenaran itu kan
terpaut oleh ruang dan waktu, Mas. Jadi Betul, betul. dari perspektif sekarang benar, tapi ketika kita lebih dalam lagi, bisa saja itu nggak benar karena ada misal ini sudah pembangunan ini sudah sesuai dengan apa itu dengan pembangunan ini sudah sesuai dengan standar, tapi ketika kita investigasi ternyata ada yang dilanggar, ada yang spesifikasinya yang nggak sesuai dan lain sebagainya itu. Jadi dalam jurnalistik titik poinnya adalah bagaimana kita harus disiplin verifikasi, Mas. Jadi kita tidak boleh hanya katanya lalu kita muat. Jadi harus kita verifikasi kepada pihak pertama, ya gitu. Oke, untuk proses verifikasi ini Mas. Baik. Sebelum iya ya, dulu itu saya jadi ingat. Dulu itu kan ada istilah apa? Bad news is good news. Ya. Nah, kemudian sekarang perkembangan jurnalistik yang saya amati sekarang ini ternyata dalam perkembangannya jurnalistik ini tidak cukup hanya memverifikasi. Karena saya anggap begini, ada media online, media massa online maksud saya, yang satunya ini ada media massa yang update-nya itu tidak, artinya dia tidak berorientasi terhadap kecepatan berita, tetapi ketepatan. Jadi tepat itu maksudnya adalah presisi dan akurat. Nah, tentu dia semacam melakukan analitik. Jadi kayak media-media yang semingguan atau bulanan itu kalau cepat-cepatan kan kalah cepat sama yang media online yang seketika itu harus upload, harus unggah. Tapi ada ya masing-masing ini punya dua ciri sendiri sih. Yang satu itu kecepatan, keupdatean, yang satu ini analitik. Dua-duanya tetap perlu verifikasi. Yang ini tetap memverifikasi itu, yang ini tidak lah. Persoalannya kadang-kadang itu Mas, yang menarik. Banyak yang sudah mengisi di jurnalistik online yang itu cepat. Tetapi akurat dan presisinya ini kan ini apa yang berkembang gitu kan. Lah yang ini yang analitik ini sepertinya juga belum banyak dilakukan karena memang ribet, harus cari informasi ke sana, mengelaborasi, kemudian triangulasi, harus begini mengevaluasi itu kecenderungannya nanti akan mengarah kemana itu kan lama dan susah. Lah, kira-kira di pergerakan Tugu Group ini nanti ke depan mau di dua varian ini apa salah satu saja? Oh iya. Nah, jadi kita ada yang kalau bayangan kita nantinya dan yang sudah kita lakukan, ada berita yang memang itu harus cepat, kayak berita kalau di jurnalistik itu disebut breaking news. Misal kejadian Kanjuruhan kemarin yang meninggal sampai 135 itu kita harus cepat karena itu karena kita berkejaran orang ingin tahu lebih cepat. Jadi, selain cepat juga kita memaksimalkan distribusi di semua platform media sosial. Ada di IG, Facebook, TikTok. Itu kita mendistribusi di semua itu karena agar kita tidak kalah update dengan media yang lain atau influencer yang lain lah. Kira-kira seperti itu. Tapi di lain pihak kita ingin nanti ada memang yang itu jalannya slow. Kayak sesama-sama membahas Kanjuruhan, tapi itu dia lebih investigatif, lebih analisis dan lebih menawarkan hal yang berbeda. Jadi ada dua tim lah kira-kira, ada tim cepat, ada tim slow nantinya. Tapi sekarang kita masih dalam satu tim karena tim kita masih terbatas seperti itu. Karena itu sepertinya menarik Mas kalau bisa begitu dan mungkin suatu saat nanti Unim bersedia membuat pelatihan bagaimana cara mendapatkan metodologi yang bagus untuk jurnalistik. Untuk itu sepertinya bisa jadi satu gerakan bareng dari jadi nanti kalau kasusnya begini metodenya sepertinya begini itu asik sepertinya menurut saya. Jadi agar kalau tadi hujan kita sudah tahu hujan diverifikasi hujan memang basah dan sebagainya. Tapi kalau analitik itu kan tahu loh
kok hujannya hanya di sekitar sini, kok sana kok enggak. Harus dicek juga awannya apakah memang hujan ini betul-betul dari langit, dari awan, ataukah ada orang yang iseng nyiram seperti kalau di film itu kan. Di film itu kan orang pakai payung lagi ngobrol disiram pakai air kan akhirnya hujan. Nah itu kan analitik mungkin lebih ke apa bisa mengurangi dampak hoax ya. Itu terus lah ini karena nanti apa komposisi mahasiswa kita yang saat ini masih 99% ini dari lokal itu dalam arti Mojokerto dan Jombang ya kalau daerah sini ya. Dan 1% itu 1%-nya nanti ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Bali, Sumatera, kemudian ada juga yang dari Cirebon, dari Malang, dari Gresik, ada banyak lah beberapa kota. Ini nanti kira-kira mungkin kalau tadi ada pelatihan bersama dan lain sebagainya ini kayaknya menarik juga. Ya, siap, menarik. Karena ketika nanti mereka pulang ke tempatnya bisa jadi apa kalau memang dia tertarik kan bisa jadi jurnalis dari Tugu bisa jadi ini kan saya kira nanti pembibitannya juga bisa trialnya bisa di Uni nanti udah bisa dipilih bisa direkrut bisa ditempatkan kalau dia lah ini karena itu kami juga punya harapan besar semoga nanti mahasiswa kita perlahan juga mulai berdatangan kembali dari kota-kota lain. Tapi jujur saat pandemi kemarin saya orang yang paling bersyukur ketika mahasiswa kita hanya berasal dari lokal. Kenapa Mas? Kenapa? Karena ketika dari luar Mojokerto kita agak sulit mengendalikan apakah ini potensi COVID-nya kan macam-macam itu kan sampai lockdown sampai ini kan. Lah ketika dalam izin penyelenggaraan itu ketika itu dipastikan loh ini pesertanya dari mana saja. Kalau dari luar kota kan sangat berisiko juga untuk Mojokerto gitu. Sehingga ketika itu alhamdulillah meskipun kita masih protokol ketat ketika itu kita masih bisa masuk gitu. Oke, siap Pak. Ini kayaknya kita sudah 1 jam. Kita mungkin closing statement lah dari Pak Rektor. Kita kan ini kan UNIM, sebenarnya ini sama. UNIM membina anak muda dengan menjadi mahasiswa, Tugu membina anak muda sebagai jurnalis dan juga pembaca anak muda. Mungkin tips dan trik 3 kata lah bagi dari Pak Rektor bagi anak muda yang ingin sukses. Itu apa kira-kira 3 hal yang harus dimiliki oleh anak muda? Pertama, jadilah soleh. Kedua, jadilah orang berilmu. Ya, alim itu kan orang berilmu ya. Alim, kemudian yang ketiga, jadilah ngamil. Ngamil itu yang melaksanakan sehingga lengkaplah itu sebagai ilmu kalau kuning nanti laku. Dari liang dari kandungan sampai ke liang lahat gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Semua ini podcast perdana di kampus UNIM dan semoga nanti kita bisa Teguh Jatim bisa bikin program juga di sini yang khusus dengan UNIM dan semoga UNIM semakin maju dan Teguh juga semakin maju. Itu saja 3 pesan dari Pak Rektor yaitu menjadi orang soleh, salat dan lain sebagainya berarti Pak Rektor menjadi orang berilmu dan juga orang yang melakukan ilmunya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami yang perdana ini kita bikin satu ini yang besok insya Allah akan kita launching podcast ini tema ini. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mengunjungi kami. Semoga nanti dalam perjalanan pulang tidak ada hambatan dan lancar sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.